Perkenalkan, namaku Agnes Maria Margareta, mahasiswi Universitas Surabaya dengan NRP 130219062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahaya COVID-19 serta cara mencegah dan mengatasinya. Seperti yang kita tahu, pada saat ini dunia dan Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus sendiri merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, dalam beberapa kasus, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan juga SARS. Kemudian, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah Cina yang lain hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat ini, coronavirus ini sudah menyebar ke 213 negara dengan jumlah orang yang terinfeksi sebanyak 2.478.153 orang. Nah, kemudian bagaimana sih cara penyebaran COVID-19 ini sendiri? Yang pertama, COVID-19 bisa menyebar melalui percikan air liur penderita saat penderita batuk dan juga bersin. Yang kedua, virus ini juga bisa menyebar jika kita menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Kemudian, apa sih gejala COVID-19 itu sendiri? Nah, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, hingga diare. Biasanya, gejala ini bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu adanya perawatan khusus. Serta, sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 ini menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Mayoritas yang menderita itu adalah orang lanjut usia dan juga orang yang memiliki penyakit bawaan. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini juga sudah terserang wabah COVID-19. Namun, mengapa tingkat kematian di Indonesia ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara yang lainnya? Yang pertama, jumlah orang yang diperiksa di Indonesia ini sangatlah sedikit. Nah, karena jumlah orang yang diperiksa sangat sedikit, menyebabkan rendahnya temuan kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga penanganannya kurang cepat. Kemudian, mayoritas infeksi bergejala ringan atau tanpa gejala. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa 80% penderita COVID mengalami gejala ringan atau mirip dengan gejala flu biasa, atau bahkan bisa tanpa gejala, yang menyebabkan penanganannya tidak bisa maksimal. Seperti yang bisa kita lihat di diagram berikut, kasus-kasus yang terdata di Cina merupakan kasus dengan gejala atau demam, kasus parah, dan juga meninggal. Sedangkan kasus-kasus yang terdata di seluruh dunia merupakan kasus dengan gejala, kasus parah, meninggal, dan juga kasus tanpa gejala atau ringan. Hal ini yang menyebabkan temuan COVID-19 susah dan juga menyebabkan penanganannya tidak maksimal. Kemudian tingkat kesehatan Indonesia yang rendah, serta komplikasi penyakit yang dialami pasien. Mayoritas kematian pada pasien COVID-19 terjadi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti jantung koroner, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Nah, seperti yang kita tahu, sejumlah negara sudah menerapkan sistem lockdown di negara mereka. Namun, sistem ini belum diterapkan di Indonesia. Mengapa sistem ini tidak diterapkan di Indonesia? Dan apa yang terjadi jika
sistem ini diterapkan di Indonesia? Yang pertama, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang penduduknya tidak sedikit. Jadi jumlah penduduk Indonesia ini berada di kisaran 271 juta jiwa. Hal ini diikuti dengan keadaan ekonomi yang belum maju pula. Jika terjadi lockdown di Indonesia, dampaknya itu akan jauh lebih besar daripada negara-negara lainnya yang menerapkan sistem lockdown. Mengingat jumlah tenaga kerja di Indonesia juga lebih banyak bekerja di sektor informal seperti pedagang bakso, pedagang siomay, dan pedagang yang buka warung lainnya. Hal ini menyebabkan pedagang jika terjadi sistem lockdown, pedagang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah dan mengatasi COVID-19. Yang pertama, dengan tindakan preventif. Nah, kita harus sering-sering mencuci tangan. WHO mengeluarkan 7 cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di tangan kalian. Yang kedua, tangkupkan telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait, kemudian gosok-gosokkan. Yang kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam, gosok ibu jari dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, gosok pergelangan tangan kalian, kemudian bilas dengan air. Selanjutnya, menjaga jarak setidaknya 1 meter atau melakukan social distancing. Kemudian, lakukan etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar itu dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau masker saat Anda batuk dan bersin. Kemudian, masker dan tisu yang telah digunakan harus langsung dibuang ke tempat sampah dan tidak boleh dibiarkan berserakan. Atau jika tidak memiliki tisu atau masker, kita bisa batuk atau bersin dengan cara menutup hidung dan mulut kita menggunakan siku tangan. Selanjutnya adalah jaga kesehatan dan kebersihan. Kita harus meningkatkan kesehatan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Nah, bagaimana sih pola hidup sehat itu? Yang pertama, pola hidup sehat bisa kita lakukan dengan cara makan makanan bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kita harus istirahat cukup sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian, banyak minum air putih sebanyak 8 gelas per hari minimal. Yang keempat, perbanyak minum vitamin, terutama vitamin yang bisa meningkatkan imun tubuh. Kemudian kita juga bisa menggunakan masker saat bepergian. Hingga saat ini ada 3 jenis masker untuk virus corona yang disarankan kepada masyarakat. Yang pertama adalah masker kain. Masker kain ini bisa kita buat sendiri di rumah dengan menggunakan kain yang kita miliki. Yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah sendiri dibuat dengan menggunakan 3 jenis bahan yang berbeda untuk menangkal virus masuk ke tubuh kita. Dan yang terakhir adalah masker N95. Masker N95 ini merupakan masker yang didesain khusus untuk perawat atau tenaga medis yang menangani secara langsung virus corona. Biasanya bentuknya bulat dan menempel dengan rekat di muka kita. Dan yang terakhir adalah tetap di rumah atau di rumah aja. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintah sudah menyarankan kita untuk bekerja, belajar, dan melakukan kegiatan di rumah. Hal ini ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Nah, kemudian bagaimana untuk orang-orang yang diduga terkena COVID-19? Jadi, orang-orang yang terkena COVID-19 ini sendiri merupakan orang yang termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan serta PDP, pasien dalam pengawasan.
Yang pertama yang perlu dilakukan adalah jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian yang kedua adalah lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jika bisa, kita juga menggunakan alat makan dan juga kamar mandi yang terpisah. Kemudian, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Namun disarankan untuk ODP dan PDP untuk tidak berkeluaran di tempat umum dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini sendiri. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Nah, sekian hal yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan.